Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Karena apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara terhadap agama ini kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa adab itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Adab itu menjadi 3 bagian. Yang pertama kata para ulama, al-adab ma'allah, ya. Adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mulia, ya. Al-adabu ma'allah. Adab seorang muslim dan muslimah terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini akhlak yang paling mulia. Ini akhlak atau keadab yang paling tertinggi dan paling terbaik. Adab seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Bagaimana caranya mewujudkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan oleh para ulama, ya. Fayakunu bil haya minhu subhanahu wa ta'ala. Adabnya kita kepada Allah dengan apa? Bentuk rasa malunya kita kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adab yang terluhur, itulah adab yang termulia. Adab seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia wujudkan dengan rasa malunya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malu untuk menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malu untuk menjatuhkan dirinya dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dari bentuk adab seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pula dia wujudkan dengan mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dia kerjakan. Demikian pula dia agungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan serta-merta dia menghentikannya. Dia berhenti dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Subhanallah. Kemudian di antara bentuk adab seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-iqbal alaihi wahdah, ya. Dia menghadapkan dirinya dengan hanya beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini merupakan poin-poin yang terpenting yang terkandung dalam adab seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malunya, rasa pengagungannya, rasa penghadapan dirinya, penghambaan dirinya hanya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian adab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, al-adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adabnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan kepada kita semuanya bagaimana cara kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma ataakum mir rasul fakhudhuh, ya. Wa may yuti'illaha faqad ata Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Karena apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Tidak akan mungkin junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara terhadap agama ini kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berucap, mengeluarkan sebuah statement dalam urusan agama ini kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk adab seorang hamba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dia wujudkan dalam bentuk at-taslim lahu wal inqiyadu li amrihi wa talaqqi khabarihi bil qabul wat tasdiq. Bentuk adabnya kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan pasrah diri, dengan menundukkan hawa nafsunya kita, dengan cara kita tunduk terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wujudkan pula adabnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita menerima khabar-khabar yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita benarkan khabar yang sahih tersebut yang dinukilkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bentuk adab seorang hamba, seorang muslim dan muslimah terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sikap pasrah kita, tunduknya kita, dan sikap lapang dadahnya kita untuk menerima berita-berita yang telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun terkadang apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai dan tidak mampu untuk diliputi oleh akalnya kita. Sebagai contoh peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, itu menurut akalnya kita tidak akan bisa. Tapi ketika hadis tersebut sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika khabar tersebut benar adanya, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk menerimanya, untuk membenarkannya. Demikian pula dari salah satu bentuk adab seorang hamba kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jangan mendahulukan, ya, perkataan orang lain dibanding ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah benturkan, apalagi naudzubillah, jangan pernah mendahulukan ucapan manusia yang lainnya di atas ucapan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bentuk adabnya kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu adab ma'al khalq, yaitu adab seorang hamba, adab seorang muslim dan muslimah terhadap sesama makhluk. Dengan cara apa? Bagaimana bentuknya? Yaitu dengan cara apa? Berakhlak dan bermuamalah, berinteraksi dengan manusia sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya, itu adab, itu akhlak terhadap sesama manusia. Kita tempatkan manusia sesuai dengan porsi dan kedudukannya masing-masing. Tentunya adab kita terhadap kedua orang tuanya kita akan berbeda dengan adabnya kita terhadap teman seangkatan dengan kita. Adabnya kita terhadap seorang guru tentunya akan beda dengan akhlaknya kita atau keadabnya kita ketika kita bercengkrama dan berinteraksi dengan anak-anak kecil, dan demikian seterusnya
masing-masing ada adab-adab tersendiri dalam berinteraksi terhadap sesama makhluk. Ini 3 adab yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-adabu ma'allah, adab seorang hamba terhadap Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, adabnya seorang hamba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, adabnya al-adabu ma'al khalq, yaitu adab seorang hamba terhadap sesama manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ya memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk bisa mewujudkan ketiga adab tersebut. Dari ketiga adab ini, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menghiasi dirinya kita. Karena sesungguhnya adab yang mulia, akhlak yang mulia, itu merupakan pemberat timbangan kita pada hari kiamat kita. Pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak, di hari yang kita sangat-sangat membutuhkan modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.